Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sebelum kajian kita sama-sama bacakan umul kitab agar kiranya kajian ini mendapat berkat dari Allah SWT. Saya menyampaikan dibimbing oleh Allah, dan Bapak Ibu sekalian ini mengikuti juga dibimbing oleh Allah SWT. Kelak kita semua menjadi ahli surganya Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas energi sabar. Jadi kita tidak bisa mengatakan sabar, tidak bisa. Karena untuk bisa sabar itu ada energinya dan ada langkah-langkahnya. Ada langkahnya. Pertama, agar kita sabar, kita harus kuasai dulu energinya. Ya, setelah kita kuasai energinya, kita akan menguasai langkah-langkah sabar itu. Terus yang ketiga, kita harus paham dulu mengapa kita harus sabar. Jadi mengapa kita harus sabar sehingga kita bisa menghasilkan suatu benefit, kita tuh menjadi lebih sabar lagi. Dan nanti akan kelihatan perilaku orang sabar itu seperti apa perilakunya. Dan juga nanti akan kelihatan tingkat kesabaran itu seperti apa. Karena kesabaran itu punya tingkatan kesabaran. Level 1, level 2, level 3 gitu. Bukan hanya makanan pakai level, tapi juga kesabaran juga pakai level. Dan nanti akan kelihatan keadaan keluarga orang sabar itu seperti apa. Seperti apa keadaannya. Baik, pertama kita akan bahas energi sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena Allah jelaskan selalu bahwasanya kita itu harus sabar dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi sabar, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Ya, salah satu kita sholat itu adalah cara kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Maka ayatnya tidak asing di suratnya Al-Baqarah ayat 158. Di surat Al-Baqarah ayatnya 158. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 153. 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri. Ya
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana cara kita minta pertolongan kepada Allah? Allah jelaskan di sini bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, wahai orang yang beriman. Siapapun yang merasa beriman, yang beriman kepada Allah, Allah katakan, mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Mendua, sabar dan sholat. Maka Allah katakan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, maka di sini, seketika orang itu sabar, dia akan mendapatkan ujian ditambah lagi ujiannya. Begitu dia sabar, ditambah lagi ujiannya. Begitu dia sabar, ditambah lagi ujiannya. Nah, sebenarnya, pada saat kita punya masalah, pada saat kita itu punya sesuatu yang kita anggap itu kurang baik, kita itu lagi mendapat penawaran dari Allah agar kita meminta kepada Allah. Karena Allah jelaskan, sesungguhnya kewajiban kami hanya menolong orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sudah menjadi kewajibannya Allah untuk menolongnya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah jelaskan orang-orang sabar itu mendapat pahala tanpa batas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita pada saat kita dizolimin, itu proyek. Itu proyek. Misalkan Bapak hilang uang 10 juta, proyek. Saya harus sabar. Dan saya minta pertolongan kepada Allah. Atau Ustaz Habib ditipu orang uang 250 juta. Ditipu nih, janji seminggu tapi tidak bayar-bayar. Sabar, ini proyek. Biasanya kalau orang yang tidak mengerti energinya, begitu ditipu 250 juta marah. Marah tidak, Habib? Marah. Tapi kalau tahu energinya, begitu kita ditipu 250 juta, kita tertawa. Kita katakan, wow, keren. Sekarang saya punya kesempatan untuk sabar, saya melaksanakan sholat, minta pertolongan kepada Allah. Mengapa demikian? Pada saat kita musibah itu, kan ditipu musibah ya, kita mendapatkan 3 perkara. Pertama ampunan, yang kedua rahmat, yang ketiga petunjuk. Nah, ketiga-tiga ini akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Begitu kita mendapat ampunan, Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Ini luar biasa ya, luar biasa. Allah akan memberikan suatu rezeki yang luar biasa. Maka terjadi bahwasanya kita dapat musibah, kita dirumpikan, kita dijelekan, ataupun kita diasingkan, ini sebenarnya proyek. Kenapa proyek? Kita lagi mendapatkan cobaan dari Allah agar kita tetap bersabar. Dan orang-orang yang menang adalah orang yang sabar. Orang yang sabar. Bahwasanya Allah katakan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, maka di sini, di 153, itu sampai diteruskan 155, kalau kamu ada musibah, cukup ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di bawahnya menjelaskan, pada saat kamu musibah, kamu menerima, kamu akan mendapat 3 perkara tadi. Pertama, ampunan. Begitu kita mendapat ampunan, Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Pertama, hujan yang lebat, Allah dapat kebun-kebun, apalagi anak-anak, dapat lahan, dan mendapatkan sungai-sungai. Apa itu sungai-sungai? Keindahan. Akan mendapatkan keindahan. Bisa kita menemukan suatu keindahan, atau wajahnya yang indah, atau perilakunya yang indah. Dia akan mendapatkan, ini ciri-ciri orang yang diampuni oleh Allah. Maka orang-orang yang diampuni oleh Allah dengan kesabaran, dia akan dapat magnet. Magnet suatu keindahan, yaitu magnet bahwasanya orang itu lebih tertarik padanya. Coba kita lihat, kalau orang yang banyak dosa, magnetnya lemah. Orang yang banyak dosa, magnetnya kuat kepada pendosa.
Magnetnya kuat kepada pendosa. Tapi kalau orang yang tidak banyak dosa, yang beriman, maka magnetnya kuat kepada orang-orang yang beriman. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh dulu almarhum Ustadz Oji ya. Oji mereka notabene dari dunia gelap, bla bla bla. Mereka berjihad ya. Nah, karena kesabaran istiqomahnya, Allah ampuni dosanya, maka banyak orang yang mencintai Ustadz Oji. Sampai sekarang pun masih hidup, ada banner-bannernya, ada bicaranya gitu ya. Zaman-zaman YouTube sekarang, zaman WA sekarang masih ada, masih tetap dikenang. Karena apa? Energi kesabarannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan juga di surat Tur bahwasanya sabar itu adalah menuju jalan sukses. Jadi siapapun yang ingin sukses, Allah katakan kamu sabar. Kenapa demikian? Karena Allah tadi jelaskan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira kalau orang bersama Allah sukses tidak? Sukses. Kita saja berpergian bersama Pak Gubernur aman. Kata Pak Gubernur, Ustadz Habib, minggu depan ikut saya ke Jakarta jalan-jalan ke luar negeri. Aman tidak? Aman. Ini level gubernur. Tapi kalau sudah level Allah berbeda lagi. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Maka orang yang sabar, tadi dapat ampunan, dia akan dapat rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu sekalian, lagi mau kajian, pakai motor, musim hujan, dijapret oleh mobil yang ngebut. Basah semua. Basah dan becek. Maka kalau orang yang tahu, ini tersenyum. Tersenyum. Dia mengatakan, keren, mau ngaji, bahasa. Ya. Maka dia berdoa, dia mendoakan yang punya mobil itu. Ya Allah, semoga yang punya mobil itu dapat hidayah, dapat petunjuk, berkahi hidupnya, angkatlah derajatnya, muliakan dirinya. Ya Allah, aku pengen juga mobil seperti itu. Sebenarnya, pada saat kita dijebret oleh mobil, kita pakai motor, Allah itu menyuruh kita berdoa, meminta mobil itu. Meminta mobil itu. Atau kita dihina. Bapak Ibu misalkan mengajar, dihina oleh guru, atau dihina oleh dinas, atau dihina oleh kepala sekolah. Ya. Doakan dia ya dengan baik-baik, dan diakhiri dengan doa, ya Allah aku juga pengen jadi kepala sekolah. Karena sebenarnya di situ Allah memberikan peluang kepada kita berdoa. Tapi bagi orang yang tidak tahu energinya, dia akan mencela dan dia akan mendoakan yang tidak baik. Contoh, tadi begitu kita pakai motor, dijepret oleh mobil, truk jepret mobil, kalau kita tidak tahu energinya, kita akan supa serapa. Apa katanya? Bla 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 bla, bla 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 bla. Sampai-sampai doa yang tidak baik, maka malaikat mengaminkan. Kita sangat rugi sekali, kita punya kesempatan untuk berdoa, Allah lagi punya kasih sayang pada kita, tapi kita berdoa kejahatan. Karena memang sifat manusia adalah suka mendoakan kejahatan. Itu manusia yang original. Manusia itu, maka dijelaskan surat 17 ayat 10 bahwasanya manusia itu suka berdoa kejahatan. Memang ada di Al-Quran. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu kita akan mendapat pahala sebesar, karena derajat manusia itu tergantung kepada amal solehnya. Kepandu amal solehnya. Begitu kita dihina, kita dipitnah, caci maki, kita akan mendapat pahala yang besar. Apa endingnya? Kalau kita mendapat pahala yang besar, Allah akan merubah kehidupan kita. Coba kita lihat, orang-orang yang dihina, orang yang caci maki, dia akan naik derajatnya. Akan naik derajatnya. Kita kasih contoh. Ini kita cari contoh yang umum. Dulu ada penyanyi Inul Darista. Itu penyanyi kampung. Penyanyi kampung, ke organ-organ, ke kalangan-kalangan, ke desa-desa. Ya. Dia mendapatkan suatu goyang ngebor, namanya orang seni ya. Itu memang tidak sejalan dengan kita ya, tidak searah gitu ya. Tapi karena ini contoh yang umum,
Pada saat itu Inul Darisah dicaci maki. Inul tidak melawan. Apa kata Inul? Maaf, maaf, maaf. Pada saat itu ada 3 artis atau 4 artis. Yang 2 ini melawan. Menantang. Tapi Inul tidak menantang. Nah sekarang, dari 3 artis dulu, yang paling menonjol siapa? Inul. Karena pada saat itu, Inul Darisah dicekat, dia tidak komen. Ya, Inul Darisah tetap mengatakan maaf, maaf. Tapi ada 2 artis ini sedikit membantah, menantang. Ya, nah ini kasih contoh sedikit ya. Memang bukan di kajian, tapi karena ini mudah dicerna ya, mudah dicerna, sehingga Inul Darisah menjadi artis papan atas. Masya Allah, ini luar biasa ya. Sampai sekarang dia tetap di papan atas. Karena apa? Karena kesabarannya. Maka orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan hadiah dari Allah yang luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sabar ini punya langkah-langkah. Bagaimana sih langkah-langkahnya agar kita sabar? Pertama, kita itu harus tahu bahwasanya hidup itu adalah ujian. Maka dijelaskan di surah Al-Anbiya 35, hidup itu adalah ujian. Yang kedua, dengan kita sabar itu memperkuat ketawakalan kita kepada Allah. Bahwasanya apapun yang terjadi, ini adalah panggilan dari Allah. Yang ketiga, perbanyak berzikir. Langkah-langkahnya. Terus yang keempat, ada doa kesabaran. Doa minta sabar. Maka doa itu ada role model. Kita minta doa untuk kesabaran. Terus bahwasanya, bagaimana caranya agar kita sabar? Melatih emosi kita. Kita latih emosi kita. Sebenarnya, pada saat kita punya masalah apapun, kita dilatih emosi kita. Terus memperbanyak kita sholat tahajud, karena dengan tahajud itu akan menghilangkan kebatilan kita. Baik, kita buka suratnya 21, ayatnya 15 ya, kalau tidak salah. Suratnya 21 ayat 35. Surat 51 ayat 35. 2135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Allah katakan setiap yang bernyawa pasti mati. Ini alhamdulillah kita juga dapat pelajaran berapa bulan yang lalu, guru kita dan orang tua kita yang tidak menyangka-nyangka, yang perasaan kita masih panjang, ya masih kuat, ternyata sudah pergi. Ya, insya Allah mereka di surganya Allah SWT. Ya, karena yang matinya tersenyum itu luar biasa. Tinggal kita bagaimana kita bisa tidak seperti dia. Bisa tidak, insya Allah luar biasa. Dan Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kamu itu aku uji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kita ini, hidup kita ini ibarat sekolah. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Ini saya menyampaikan, Al-Quran diuji. Diuji saya menyampaikan, saya bisa ada sedikit ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, ini diuji. Bisa tidak saya itu lolos dari ujian ini? Ada lagi diuji dengan keburukan. Pada saat kita dihina, itu uji dengan keburukan. Pada saat kita dalam kekurangan, uji dengan keburukan. Pada saat kita sakit, diuji dengan keburukan. Nah, kan manusia, dia lolos diuji keburukan, tapi tidak lolos diuji kebaikan. Pada saat dia kaya, dia tidak lolos ujian. Dia sombong. Ya, maka dikembalikan ke ujian dengan keburukan. Manusia rata-rata lolos ujian keburukan.
Begitu dia mendapat keburukan, dia dekat kepada Allah. Begitu dapat kebaikan, dia menjauh. Misalkan Ustadz Habib. Kemana Ustadz Habib gak ngaji lagi? Udah kaya. Gak ngaji lagi. Udah sibuk. Karena diuji dengan kebaikan. Tapi pada saat manusia diuji dengan keburukan, ya dia mepet. Nah, kalau bisa, kita tuh dapat uji dengan kebaikan, tetap istiqomah di jalan Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah menjadi sabar, kita harus tahu bahwasanya hidup itu adalah ujian. Lantas pertanyaannya, kita sudah beriman ini. Maka Allah jelaskan di surat 29 ayat 2. Apakah kamu mengira, kamu itu sudah beriman, kamu tidak akan kuuji? Kamu akan kuuji. Semakin kuat iman kamu, semakin tinggi iman kamu, semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi ujiannya. Misalkan saya menyampaikan, ini banyak ujiannya. Di sana, di sini. Tidak semua orang suka dengan kita. Begitu orang yang tidak suka dengan kita, dia akan bicara yang tidak baik dengan kita. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang berbicara tidak baik dengan kita? Tidak usah kita ladenin. Tidak usah kita mencari kebenaran. Nanti waktu yang menjawab. Ya, waktu yang menjawab. Biasanya orang kalau dijelekin, mau perbaiki. Sebenarnya bukan tidak usah. Nanti waktu semuanya menjawab. Ya. Kenapa demikian? Kalau orang yang tidak suka dengan kita, kita bicara apapun, tetap ditolak. Tetap ditolak. Jadi pada saat orang tidak suka dengan kita, jauh mereka, tidak usah kita review lagi. Karena apa? Bertanya bahwasanya saya dijelekin. Misalkan Ustaz Habib dijelekin. Wah, saya lagi diuji nih. Lantas Pak Habib memperbaiki, enggak usah. Senyum aja. Karena waktu semua yang menjawab. Semua terjawab dengan waktu. Bahwasanya Ustaz Habib lagi menghadapi ujian. Nah, kalau kita tahu ujian, harap tenang. Coba kita lihat. Ada ujian SMA. SD Purkon lagi ujian. Apa tulisannya? Harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada ujian. Maka dari itu kalau ujian, cukup kita kepada Allah. Fokus kita kepada Allah, kita perbaiki. Kita jawab soal dengan baik. Coba kita lihat. Orang lagi ujian, bertanya ke sini, bertanya di sini, dan menyebarkan soalnya itu. Kira-kira apa kata gurunya? Diam. Berkali-kali ditegur oleh gurunya, maka dikeluarkan dari ruangan. Nah, maka dari itu kalau kita ujian, tidak usah memberikan sesuatu informasi. Kalau kita ada ujian, banyak orang ada ujian, masukkan ke Facebook. Saya dizolimin. Saya dihina. Saya direndahkan. Saya caci maki. Itu adalah hal yang salah. Itu hal yang salah. Cukup urusan kita kepada Allah. Urusan kita kepada Allah. Tapi ini ujian, Palembang dapat ujian juga. Nah, karena ada pemerintahan untuk klarifikasi. Ya, bahwasanya orang Palembang rakus dengan rendang. Emangnya rendangnya berapa banyak sih? Ya, maka itu urusan pemerintah klasifikasinya. Wali kota sama gubernur. Ya, wali kota sama gubernur. Ya. Boleh nggak? Karena dia menjaga image kebaikan. Menjaga image kebaikan karena ini sudah leluasa. Maka Alhamdulillah wali kota kita turun, gubernur kita turun. Dengan rendang 200 kilo. Masa sepalembang nih, maka rendang 200 kilo cukup lah. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah sebenarnya ini Palembang akan diangkat derajat Palembang ini. Ya, Palembang akan diangkat derajatnya. Masya Allah, ini luar biasa, insya Allah. Nah terus Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan bahwasanya yang kedua, pertama tadi bahwasanya hidup adalah ujian. Yang kedua, bahwasanya memperkuat iman kita. Memperkuat iman kita. Coba kita buka surahnya Al-Baqarah ayatnya 218. Surahnya Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah
mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berjihad jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Nah, bagaimana dapat rahmat Allah tadi? Bahwasanya Allah katakan, sesungguhnya rahmatku kuberikan kepada siapa yang kukehendaki, siapa adalah orang sabar. Tapi siksaku kepada orang yang kukehendaki. Jadi orang-orang yang sabar, dia tahu bahwasanya yang terbaik itu adalah versinya Allah. Yang terbaik adalah versinya Allah. Ya. Jangan kita mengatakan yang terbaik ini. Yang terbaik adalah versi Allah. Semua kejadian pada diri kita adalah yang terbaik. Kita mundur ayatnya kan tadi kan 218. Kita sekarang masuk ke 216-nya. Al-Baqarah 216-nya. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, Allah katakan, diwajibkan kamu berperang. Padahal berperang itu tidak baik bagi kamu. Tapi Allah katakan bahwasanya, ya, yang kata kamu tidak baik, itu belum tentu tidak baik. Ya, yang kata kamu baik itu belum tentu baik. Yang baik adalah versinya Allah. Versinya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya kan dihina. Saya mau buka ini dihina, dicaci maki. Tadi kita bahas ya, hinaan dan caci maki adalah ujian kita untuk menjadi sabar. Orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang sukses itu rata-rata sudah malek dengan kehinaan. Orang-orang yang sukses sudah banyak mendapatkan caci maki. Orang-orang yang sukses sudah banyak menghadapkan disepelekan orang. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, misalkan Mas siapa namanya? Ya, Mas Haris. Ya, Mas Haris dirumpikan oleh seseorang. Wah, Mas Haris itu jelek, Mas Haris itu begini. Sebenarnya Allah menunjukkan itu orang yang sudah banyak makan budimu. Tapi dia merasa kurang dengan budimu. Dia merasa kurang dengan budimu. Ya, sebenarnya dia itu ingin menguasaimu, tapi gagal. Jadi orang yang merumpikan kita itu sebenarnya orang yang banyak memakan budi kita, tapi dia itu ingin menguasai kita, namun gagal. Coba lihat. Pernah kan Pak En? Perasaan aku kurang apa lagi aku sama dia. Tapi saya jahat lah dengan dia. Orang yang menjelekkan kita, yang mengatakan kita pelit, yang mengatakan kita jahat, itu sudah banyak kebaikan kita yang kita curahkan. Coba kita analisa. Orang yang menjelekkan kita itu pasti sudah banyak nih kebaikan kita. Dia itu ingin menguasai kita, tapi gagal. Maka dia akan memberikan informasi ya yang jelek kepada orang lain ya tentang kita, dan informasi itu disampaikan bintangnya adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Maka kalau bintang iklannya orang bodoh diterima oleh orang yang sangat bodoh. Diterima oleh orang ya. Tapi kalau orang pintar, misalkan Mas Haris dijelekan oleh si A, nyampaikan sama Ustaz Habib. Ustaz Habib senyum. Ini sudah banyak utang budi nih. Ya. Tapi bagi orang tidak ngerti menanggapin. Maka terjadi bahwasanya ilmu dalam komunikasi sangat diperlukan sekali. Dan juga kita bisa mengetahui orang itu baik dan orang tidak baik ya. Begitu dia memberikan informasi yang tidak baik ya tentang seseorang, dia itu memberikan informasi tentang dirinya. Tapi dia memberikan informasi yang baik kepada seseorang, dia memberikan informasi tentang dirinya. Coba kita replik ke belakang, orang yang menjelekin kita itu, rata-rata yang banyak sudah kita baikin ya. Perasaan saya itu berbuat dengan dia itu udah baik loh. Tapi kenapa dia kok bilang fitnah saya? Ya, memang sudah hukum. Nah, itulah cara Allah ke derajat kita.
Begitu kita terima dengan baik, ini langsung naik. Langsung naik. Ya, ini langsung naik. Nah, siapapun yang menjelekin kita, lantas pertanyaannya, saya dijelekin di depan umum, senyum saja. Jangan dibalas. Begitu kita menerima kejelekan itu, ini tunggu derajat kita tinggi. Kita kasih contoh. Ya maaf ya, yang lagi viral-viral kemarin, yang jualan es, ST, dia menerima langsung. Yang selama ini nggak megang uang yang 100 ribuan, megang uang ratusan juta. Yang selama ini mau naik angkot pun susah, bisa umroh bersama-sama keluarga, kan luar biasa. Pada saat dia menerima. Ya, yang kedua, ada anak yatim yang mencuri pisang, yang dikalungkan, bahkan getannya disuruh makan, dimakan. Tanpa ada komen. Tanpa ada komen. Apa yang terjadi? Semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Nah, begitu kita menerima caci maki, hinaan, ini adalah yang terbaik. Nah, bisa tidak kita melakukan seperti itu? Kalau kita bisa melakukan seperti itu, tunggu hadiah dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kadang-kadang kalau belum tahu ilmunya, begitu orang menghina mencaci maki kita marah juga di tempat itu juga. Maka kita gagal mendapatkan hadiah dari Allah. Ini kan dikasih contoh oleh Allah. Dikasih contoh. Ya. Satu hari dihina, besok langsung semua rezeki masuk. Masuk semua rezeki. Maaf yang selama ini megang uang 100 ribu pun, bukan kita menghina, maaf ya. Udah mikir-mikir megang uangnya. Dengan dihina tadi, uang ratusan juta dipegang. Ya, bahkan bisa umroh satu keluarga, bisa apa. Itu kan cara Allah. Dari mana didapatkan? Dari kesabarannya. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Terus bagaimana agar kita bisa bersabar? Kita berzikir pada Allah. Nah, kita buka surat 13 ayat 28-29. Suratnya 13 ayat 28-29. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Allah katakan bahwasanya orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram jika mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati mereka itu menjadi tentram. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu mendapatkan kebahagiaan, tempat kembali yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Kita berzikir pada Allah SWT. Ingatkan semua kejadian itu tidak ada yang kebenaran. Tidak ada yang kebenaran. Tadi cerita, maaf saya sedikit. Kita bagikan ada untuk anak-anak santri sama guru-guru, ya sudah keluarkan 47 juta dia. Ternyata ada 20 santri gak kebagian. Nah, pas lagi bagi-bagi mungkin dia keluar. Saya bilang, jangan kecewa. Kalau rezeki Anda nanti akan timbul di mana? Coba kalau belum punya ilmunya, pasti ini tidak adil ini. Kok wong dapat galau, semua dapat semua, saya nggak dapat ini, nggak adil nih. Saya ajari pada anak, katakan bahwasanya ini Allah punya cara. Begitu kalian menerima, ya, menerima bahwasanya kalian tidak mendapatkan, ya, yang lain mendapat semua, kalian ikhlas, tunggu akan lebih besar dapatnya. Tapi begitu kalian komplain, jangan harap mendapatkan. Nah, itu cara kita mengingat Allah. Jadikan bahwasanya, misalkan Ustadz Habib, biasanya ada THR bulan Lebaran ini 5 juta. Ternyata tahun ini tidak ada THR. Rezeki saya tidak ada, tidak ada rezeki. Biasanya orang, oh dulu kami itu dulu. Nah gitu. Nah, misalkan maaf ya, ini alhamdulillah almarhum. Oh dulu kalau mau Lebaran ada dari almarhum. Sekarang misal kok ini belum ada. Karena kalau kita ikhlas akan diganti pada yang lain. Tapi kalau kita tidak ikhlas, jangan harap akan diganti. Jangan harap akan diganti. Jadi kembali bahwasanya
Allah bersama orang yang sabar. Kita itu diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Misalkan pada saat lebaran ini, kita lebarannya megang duit cuma 1 juta. Sedangkan tahun belakang megang duit 10 juta. Kita sabar. Nanti akan diganti oleh Allah. Tapi pada saat kita komplain dengan uang 1 juta ini, jangan harap kita akan mendapatkan. Harap kita mendapatkan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Maka untuk sabar itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Dan juga untuk sabar itu ada doanya. Nah, diajarin di surat Al-Araf ya. Surat 7, 126. Ya, dibaca Arabnya apa-apa. Surat 7, ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Yang artinya, engkau Fir'aun tidak menghukum kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu." Nah, intinya Rabbana lama, ulangi lagi berapa kali? Rabbana afrigh. Bukan sebelahnya. Sebelumnya. Rabbana lamma ja'atna. Kan mudah, Rabbana lama ja'atna. Itu doa kesabaran. Jadi pada saat ada masalah apa-apa, Rabbana ulangi. Ja'atna. Cuman limpahkan kesabaran kepadaku. Lantas belum hafal, boleh dengan bahasa Indonesia, ya Tuhanku limpahkan kesabaran kepadaku. Dan ini juga mudah sekali, Rabbana ja'atna. Ya, limpahkan kesabaran. Yang selanjutnya itu boleh disambung. Boleh disambung. Kalau misalkan belum hafal semuanya, cukup Rabbana ja'alna cukup. Limpahkan kesabaran kepadaku. Limpahkan kesabaran kepadaku. Pada saat ada apa-apa, orang biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu kan. Pada saat ada lagi anaknya nakal, astagfirullahaladzim, seharusnya berdoa. Limpahkan kesabaran kepadaku. Limpahkan kesabaran kepadaku. Nah, doanya pendek. Doanya pendek. Limpahkan kesabaran kepadaku. Ustaz boleh nggak astagfirullahaladzim? Boleh. Mengatakan astagfirullahaladzim itu aku yang salah, limpahkan kesabaran kepadaku. Limpahkan kesabaran kepadaku. Ini doa meminta kita disabarkan. Doa untuk minta disabarkan. Nah, kita teruskan bahwasanya Allah juga menjelaskan melatih diri. Melatih diri untuk apa? Untuk mengatasi emosi. Kita buka suratnya Luqman, ayatnya 34 atau berapa ya? Luqman, surat Luqman, mengatasi emosi, wawasan tentang orang tua ya. Luqman 34 coba. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan. Bukan. Dan bahwasanya jika kedua orang tuamu mengajakmu musyrik. Luqman 15 ya? 14. 15. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu bersekutukanku. Ya, ayat 15. Ayat 15. Ya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, kita melatih emosi kita, terutama kepada kedua orang tua kita.
Jika kedua orang tua kita itu mengajak, mempersekutukan Allah, mengajak kita untuk meyakini yang bukan di jalan Allah, ya, maka Allah katakan, ini mempersekutukan Allah juga. Allah katakan, tetap kamu hormati dia. Tetap kamu hormati dia. Tapi jangan kamu ikutin. Jangan kamu ikutin. Nah, di sini bahwasanya, dengan kesabaran itu melatih emosi kita. Jadi kita dilatih emosi itu dengan orang tua kita yang mengajak mempersekutukan Allah, dan Allah jelaskan kamu tetap pergauli dia dan jangan ikuti aturan itu. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti kita dilatih untuk emosi kita, dilatih emosi. Pun kepada orang lain, jika dia berbuat baik tidak baik dengan kita, maka di ayat lain menjelaskan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Misalkan Mas Haris dibilang oleh siapa? Mas Haris, tadi ada Ustadz Habib ngomongi antum begini. Oh enggak, dia tuh baik kok. Jangan diteruskan, jangan ditanya. Ini ditanya, Ustadz Habib ngomong apa? Pantas bilang si Adil, saya enggak mau bilang nanti berpuasa. Sedikit aja, sedikit, enggak usah. Langsung Mas Haris bilang, enggak, baik kok. Ya, Mas Haris tadi Ustadz Habib bilang antum begini, enggak ah. Dia baik kok. Langsung di-cut karena kita melatih emosi kita. Melatih emosi kita. Tidak perlu tahu apa yang disampaikan tadi. Tidak perlu tahu. Kalau kita perlu tahu, justru memancing emosi kita. Maka kita harus menata hati kita. Jangan sampai informasi yang tidak baik itu masuk ke telinga kita. Sehingga menjadi tersangkut di hati kita. Kita tersinggung dan kita dendam. Karena itu adalah pilihan. Tersinggung dan dendam itu adalah pilihan. Ya. Kenapa kita memilih? Karena kita memasukkan. Jadi begitu ada orang mengatakan, tadi antum dibilang begini-begini oleh si A, enggak, dia baik kok. Tapi saya mendengar, mungkin situasinya saja. Ya. Tapi dia bilang begini, mungkin salah dengar aja. Tetap kita katakan dia baik. Ya, tetap kita katakan baik. Itu adalah kita melatih emosi kita. Coba kalau kita bilang, dia bilang apa? Ini emosi kita akan jadi. Tapi pada saat kita cut itu, bahwasanya kita melatih emosi kita jangan terbawa oleh arus apa yang dibicarakan. Ya. Lantas pertanyaan, kita dijelekkan depan orang. Tunggu, waktunya akan menjawab semuanya. Semuanya butuh proses dan semuanya ada waktu yang terjadi. Nah, kalau kita pegang, ya, persis seperti ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Terus bahwasanya, bagaimana agar kita sabar? Kita memperbanyak sholat tahajud. Ya, tapi jangan lupa 5 waktu ya. Yang wajibnya 5 waktu dulu ya. Tahajud jangan lupa. Karena salah satu tahajud ini amalan Nabi kita. Banyak sekali hadis-hadis tentang tahajud. Ya, kebaikan-kebaikan tentang tahajud. Maka Allah jelaskan di surah 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajat kita. Makom seseorang itu, lihat di cara berbicaranya. Makom seseorang itu, lihat bagaimana dia merespon dengan ujian itu. Makom seseorang, bagaimana dia membawa dirinya tentang pada saat dia diuji dengan kebaikan. Itu makom seseorang. Maka dengan bertahajud, Allah akan memberikan wakul ja al-haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar pasti datang dan yang batil pasti hilang. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Terus, bagaimana langkah-langkah kita sabar? Kita harus, hidup itu ada patokan, ada contoh. Apa patokan kita, contoh kita? Yaitu kisah-kisah Nabi. Coba kita lihat surat 12 ayat 111. Surat 12 ayat 112. Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka 11 ini diawali 110. Bahwasanya pada kisah-kisah mereka itu terdapat suatu pelajaran. Di sini kita ambil kisah Yusuf. Yusuf dijelekin oleh kerabatnya. Yusuf dimasukkan sumur. Ya. Sesudah itu, pada saat sudah dimasukkan ke sumur, Yusuf dijual. Pada saat sudah dijual,
dibaiki oleh seorang raja. Yusuf sudah bertumbuh dengan baik, di tubuhnya baik, sudah dewasa, wajahnya ganteng menarik. Yusuf difitnah. Yusuf difitnah. Pada saat sudah difitnah, Yusuf dimasukkan ke penjara. Yusuf diperpanjang. Seharusnya hukumannya misalkan bulan 5 selesai, si raja lupa berapa bulan. Ya, Yusuf tetap menerima. Tetap menerima. Apakah ada komplain Yusuf kepada saudaranya? Tidak. Pada saat Yusuf dimasukkan dalam sumur, ya, Yusuf cuma mengajak Joshua. Kenapa Joshua? Main sumur, diobok-obok, airnya diobok-obok. Ya. Pada saat Yusuf diambil, didapatkan oleh apa namanya? Orang, bukan. Orang berjalan itu apa namanya? Musafir ya. Musafir. Yusuf tidak bercerita bahwasanya saya dimasukkan oleh saudara saya. Tidak bercerita. Yusuf disuruh duduk, mau dijual, duduk. Ya. Yusuf tidak mengamuk. Ternyata Allah giring yang membelinya raja. Ya, Raja Aziz ya. Beli Raja Aziz, maka Yusuf diangkat menjadi anak di situ. Nah, setelah Yusuf dewasa, ya, sudah bertubuh tinggi, ganteng, ya, Yusuf diuji dengan Sulaiha ya. Ya, Sulaiha. Nah, pada saat diuji, Yusuf juga berkehendak. Berkehendak, tapi Yusuf teringat dengan nasihat bapaknya, maka Yusuf terjaga, Yusuf keluar dari kamar itu. Ternyata setelah Yusuf dicek, Yusuf tetap benar di depan Aziz. Tapi Yusuf bersedia di penjara untuk melindungi keluarga raja. Dijatuhkan hukuman berapa tahun, setelah selesai hukuman, raja diberikan oleh Allah melupakan. Diuji lagi. Diuji lagi. Apa endingnya? Yusuf menjadi seorang raja. Yusuf menjadi seorang raja. Pada saat dia menjadi raja, dia bertemu dengan saudaranya. Apakah Yusuf dendam? Yusuf tetap meladeni dengan baik. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kalau kita belajar dari kisah Yusuf. Ya. Maka kalau kita belajar dari kisah Yusuf, semakin orang itu dijahati oleh keluarganya, dia semakin percaya. Tapi dia harus terima. Harus terima. Namun kalau dia tidak menerima dijahati keluarganya, tetap dapat, tapi tidak sebanyak apa yang dia harapkan. Jadi pada saat kita dijelekin keluarga, biasanya bunda dijahati oleh keluarga suami, misalkan. Wah, keluarga suami saya itu begini, gak usah diem aja. Diem gitu. Dihina, diapa, caci maki. Dulu tuh kamu tuh miskin sebelum nikah sama adik saya. Ya. Dulu kamu tuh gak bisa apa-apa sebelum nikah adik saya. Ya. Dulu tuh kamu tuh jelek, bahkan jelek-jelek. Ya. Tunggu. Tapi kalau kita bantah, tetap dapat, tapi nggak banyak. Nanti yang menghina itu, dia akan minta tolong, dia akan menemukan masalah, harus yang ini yang bantu. Pernah, dulu dihinanya dia, tapi sekarang dibaikinya dia. Dulu dihinanya, tapi dia masih tetap baik, karena dia memang orang baik. Dia orang baik, emang sudah hukum, itu sudah hukum terjadi. Maka dari kisah ini yang kita ambil. Ustaz dari mana? Kita ambil kisah Yusuf. Maka dijadikan bahwasanya semua kehidupan kita itu dikisahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak-bapak punya istri. Waduh, istri saya itu susah banget diatur. Ya, istri kita susah diatur, tapi tidak sekejam istri Lut. Istri Lut lebih parah lagi. Atau anak kita susah diatur, tidak sekejam anak Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh. Ya. Kehidupan kita banyak tantangan, tidak sebanyak tantangan Nabi Muhammad. Jadi semua diatur di Al-Quran menjadikan contoh-contoh. Jadi pada saat dijelekin, seperti bla 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 bla, ada kisah. Dan juga kita ngajar, ada kisah juga. Kalau santri kita berkali-kali kita tegurin tidak mau, lepaskan dia. Saya kemarin dapat juga wedangan dari seseorang. Kalau santri kita bermasalah, tetap kita baikin. Saya bilang kalau saya enggak.
Saya 3 kali. 3 kali tidak nurut, masih membantah, saya pindahkan. Dia mau pindah, bahkan kita biayai, mau pindah kemana? Mau sekolah mana? Kita kasih. Ya. Kenapa begitu? Karena ada kisah. Kisah siapa? Musa dan Nabi Khidir. Pada saat Musa mengatakan, wahai Khidir, aku ingin belajar dengan engkau. Apa kata Khidir? Boleh. Tapi jangan kau berkata sebelum aku berbicara. Pada saat Nabi Khidir melobangi perahu, Nabi Musa protes. Kenapa kau lobangi Khidir? Apa kata Khidir? 1 kali. Saya udah bilang, jangan bantah saya. Yang kedua, pada saat dia membunuh, Nabi Musa juga protes. Maka Khidir mengatakan 2 kali. Sekali lagi kau berbicara, silakan kau pergi. Yang ketiga, pada saat dia membongkar rumah anak yatim, Nabi Musa juga protes. Apa kata Khidir? Cukup pertemuan kita di sini. Cukup pertemuan kita. Nah, maka orang yang kita didik, kalau sudah 3 kali kita kasih peringatan, lupakan dia. Oh, ini kata tidak sportif. Bukan tidak sportif, ada contoh. Ada kisahnya. Jadi ikuti kisah-kisah itu. Jadi hidup kita itu ada role modelnya. Masya Allah, ini luar biasa. Terus bahwasanya, bagaimana caranya kita lihat lagi perilaku orang sabar. Ya, tadi bahwasanya kita bahwasanya langkah-langkah sabar. Kita akan bahas mengapa kita harus sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena perintah Allah. Karena perintah Allah, maka Allah katakan di suratnya An-Anfal, surat 8 ayatnya 46. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah katakan bahwasanya taatlah kamu kepada Allah dan taat pada Rasul. Jangan kamu hilangkan kesabaran kamu sehingga kamu itu getar. Coba kita lihat, pada saat kita tidak sabar, kita getar kan? Ya, lemahnya manusia itu pada saat dia marah. Jadi kalau mau lihat lemahnya manusia, lihat pada saat dia marah. Coba kita lihat pada saat orang marah, itu lemah. Jadi kalau mau lihat kelemahan kita, ya pada saat kapan kita lemah? Pada saat kita marah. Coba kalau kita marah, lemah kan? Getar jiwa kita. Ya, langsung menges-menges hadiratnya, menges-menges gitu. Darah tinggi. Darah yang tinggi. Jadi kita marah itu membuat tubuh kita getar. Begitu tubuh kita getar, jiwa kita getar, semuanya bergetar. Kira kalau masjid ini getar, getar-getar, soundnya jatuh, AC-nya jatuh, lampunya juga jatuh, ya, kameranya juga jatuh. Pun pada saat kita marah, berkepanjangan kita marah, semuanya berguguran rezeki kita. Coba lihat pada saat orang marah, orang berceraian, coba lihat rezekinya seperti apa. Sekarang ada artis lagi bercerai setahun lebih ke pengadilan. Kalau lagi sibuk dengan pengadilan. Ya, sibuk dengan pengadilan. Bagaimana cara rezeki lagi? Ini mulai berguguran. Mulai berguguran. Coba kita lihat orang-orang bercerai itu. Biasanya yang laki-laki menjelekkan yang perempuan menjelekkan yang laki-laki. Bahkan keluarganya ikut-ikutan juga. Nah, pada saat itu getar, maka terjadi ciri tergetar itu, semua rezeki kita juga bergetar, mulai berjatuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita hindari untuk marah, kita hindari fitnah, kita hindari gosip. Begitu kita fitnah, kita gosip, kita menggugurkan rezeki kita sendiri. Masya Allah, ini luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus sabar? Karena dengan sabar itu kita akan mendapat pahala tanpa batas. Mendapat pahala tanpa batas. Surahnya 39 ayatnya 10. Surat 39 ayat 10. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Allah katakan, siapa yang disempurnakan pahala tanpa perhitungan adalah orang-orang yang sabar.
Hanya orang yang sabar, dia akan mendapat pahala tanpa batas. Masalah ini luar biasa ya, luar biasa. Maka dari itu bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ya, begitu kita dapat ujian, begitu dapat hinaan, caci makian, ini adalah proyek. Misalkan Ustadz Habib dipitnah, itu Habib itu menggelapkan uang 2 miliar, padahal nggak ngelapin, senyum aja. Senyum aja. Kan ada semua ada bukti. Nanti ada waktu yang menentukan. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan Ustaz Abi dipitnah, dibuat setting-setting? Sabar saja. Kenapa demikian? Karena dengan sabar ini, saya akan mendapat pahala tanpa batas. Nah, bagaimana respon Ustaz Abi pada saat dipitnah? Doakan orang yang dipitnah tadi, ya Allah, berkahi hidupnya. Berikan hidayah padanya, angkatlah derajatnya, muliakan dirinya. Sesudah itu Ustaz Habib berdoa apa yang diinginkan. Tapi biasanya orang kalau dipitnah, dia akan berdoa yang tidak baik. Semoga dia merasakan apa yang kurasakan. Oh Allah, itu gawat itu. Itu gawat itu. Ya, semoga dia merasakan apa yang kurasakan. Sebenarnya pada saat kita caci maki, dihina adalah proyek mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah luar biasa. Dan orang-orang yang sabar itu mendapat derajat yang kita buka 25 ayat 75. Suratnya 25 ayat 75. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Nah, orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan surga, mendapatkan suatu penghormatan. Karena surga itu hanya dimiliki orang-orang yang sabar. Masya Allah di luar biasa. Dan orang-orang yang sabar akan terangkat derajatnya. Mengapa demikian? Karena derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Tergantung kepada amal solehnya. Jadi begitu orang tertinggi derajat itu, ya, karena dia banyak amal soleh, di mana orang banyak dapat amal soleh itu orang-orang yang banyak diuji. Pada saat diuji dengan kekurangan, dia menerima sabar. Uji dengan kebaikan, dia menerima sabar. Diuji dengan keburukan, terima sabar. Diuji dengan fitnah, diterima sabar. Karena itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Karena Allah akan angkat derajat kita berdasarkan amal soleh kita. Coba kita lihat. Kemarin kami itu cerita ada seorang ustadz menelpon kami, menceritakan tentang ada Ustadz A, istrinya meninggal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bla 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 bla. Saya tanya, apa kegiatan beliau sekarang? Kata teman tuh, saya nggak jelas sekarang. Padahal dia itu nahu sorobnya luar biasa, bahasa Arabnya luar biasa, menguasai nasa Al-Quran luar biasa. Tapi kenapa ya kehidupannya seperti itu? Ya, sebenarnya amal solehnya. Kalau amal solehnya tinggi, tidak mungkin kehidupannya akan bermasalah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya begitu kita bermasalah, sebenarnya kita itu punya masalah kepada Allah. Begitu kehidupan kita belum layak, amal soleh banyak. Karena apa? Rezeki kita itu berdasarkan takaran, di mana takaran rezeki itu adalah kemuliaan. Di mana kemuliaan itu yaitu amal soleh kita. Amal soleh kita. Misalkan seorang ustadz ya, kalau mau dia dipermudah dakwanya, dia tidak usah untuk dipanggil. Dia harus mencari, dia menemuin. Temuin masjid. Ya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf ya, tamat kuliah, dapat gelar apa-apa, dia menunggu dipanggil. Sebenarnya jangan begitu. Adi Hidayat itu nggak dipanggil pertamanya. Adi Hidayat pertamanya ada masjid dekat rumahnya, dia temuin. Dia temuin lagi. Sekarang apa terjadi? Perkembangannya luar biasa. Ya. Kenapa cepat perkembangannya? Satu, dia punya ilmu, punya amal soleh, dosanya kecil. Lantas pertanyaannya kata Ustaz Habib, gimana kalau saya nemuin, apakah bisa seperti Adi Hidayat juga? Bisa sih bisa, tapi dipertanyakan lagi. Dosanya Habib sama dosa Adi Hidayat seberapa banyak? Banyak siapa dosanya?
Penghambat kemajuan kita adalah dosa-dosa kita. Mungkin berlarinya sama-sama gas 80, karena Habib banyak ban, 80-nya goyang-goyang. Tapi Adi Hidayat karena dosanya belum banyak, maka jalannya cepat. Abdul, ya, bukan seketika Abdul Somad itu dipanggil kemana-mana. Ya, Abdul Somad itu amal solehnya ke hutan dulu, ke kebun dulu, ya, naik perahu dulu, menemuin orang-orang, ya, yang mengaku Islam tapi nggak ngerti Islam. Bersahadat pun belum bisa, cara mandi pun belum bisa. Itu dilakukan oleh Abdul Somad. Sehingga apa terjadi? Abdul Somad dia growing. Pertanyaannya tadi, kalau Ustaz Abi juga seperti Abdul Somad, apakah bisa juga? Insya Allah bisa. Tapi bahwasanya ada dosa kita yang kita hapus dulu. Maka ada proses pengampunan dosa dulu. Jadi kita harus sabar bahwasanya kenapa saya tidak bisa seperti itu? Karena kita harus sadar diri. Yaitu ada dosa-dosa yang menghambat kita. Nah, kita teruskan. Bahwasanya Allah katakan juga, orang-orang yang sabar itu akan sukses dunia akhirat. Kita buka surah 42 ayatnya 43. Akan tetapi, sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah katakan bahwasanya orang yang sabar dan memaafkan itu adalah suatu urusan yang perlu kamu perhatikan. Jadi sabar, memaafkan. Sabar, memaafkan. Lantas pertanyaannya, Ustadz, saya itu memaafkan dia, tapi saya nggak mau dekat lagi. Boleh. Boleh. Kita batasi diri boleh. Namun tidak ada dendam. Begitu bertemu tetap sapa, apa kabar? Tetap kita menanyakan kabar. Tapi kalau kita tidak bisa akrab lagi, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi yang penting kita memaafkan. Jangan sampai kita katakan, aku memaafkan, tapi aku tak sudi. Itu tidak bisa. Kalau sudah memaafkan. Ya, kalau kita bisa berbuat kebaikan, itu kehendak Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa dekat lagi, tidak jadi masalah. Karena ada jelas bahwasanya kita boleh membatasi diri. Kita boleh membatasi diri kepada orang yang jahat dengan kita. Mengapa demikian? Ya? Karena misalkan kita trauma dan sebagainya, itu boleh. Tapi tidak boleh kita bahas kesalahannya lagi. Kalau kita bahas kesalahan lagi, berarti kita tidak memaafkan. Maka Allah katakan, orang yang sukses itu orang yang sabar, yang bisa memaafkan. Masya Allah, ini luar biasa. Sampai jam berapa? Setengah 10 menit lagi ya. Kita perilaku keluarga orang sabar. Perilaku orang sabar. Pertama, orang yang sabar, dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Orang yang sabar, dia tidak akan pernah putus asa. Orang yang sabar tidak akan pernah mengeluh. Kita buka suratnya 12, ayatnya 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini kisah Yakub. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku. Jadi kalau orangnya sabar itu, perilakunya dia tidak akan mengadukan permasalahan kepada orang lain. Tidak akan banyak curhat kepada orang lain. Ciri-ciri orang banyak curhat pada orang lain, dia bukan orang yang sabar. Maka orang yang sabar tidak pernah dia mencurhatkan, tidak pernah akan mengombarkan semua permasalahannya. Maka orang sabar itu cukup dia lapor kepada Allah. Bahwasanya kisah dari Yakub bahwasanya hanya kepada Allah aku mengadukan semua permasalahan. Nah, maka dijelaskan orang-orang yang sabar tidak pernah putus asa. Maka Allah jelaskan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang ingkar. Karena Allah selalu memberikan rahmatnya. Maka orang sabar tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, orang yang sabar, dia punya karakter. Di mana karakter orang sukses itu, begitu dia bertemu dengan permasalahan, dia mengatakan, aku bertemu dengan hal yang baru.
Tapi kalau orang yang gagal, bertemu dengan masalah, dia mengeluh. Begitu ada hambatan, dia cari solusi. Tapi orang yang gagal, ada hambatan, dia mundur. Begitu bertemu dengan orang sukses, dia jadikan role model. Tapi orang yang gagal, bertemu dengan orang sukses, dia rumpikan orang itu. Dia mencari celah orang itu. Banyak orang yang sukses kan cari celahnya. Gimana caranya, gimana celahnya. Tapi orang yang sukses, begitu bertemu dengan orang sukses, dia jadikan role model. Saya mesti belajar dengan dia. Kan dulu misalkan ada si A dulu miskin, sekarang kaya. Kalau orang yang sukses, kok dulu dia miskin, sekarang kaya, saya mesti belajar dengan dia. Tapi bagi orang yang lemah, dulu miskin, sekarang kaya, dia mengatakan, dulu tuh, dia mau back ke belakang. Karena dia bukan orang-orang mencari role model. Nah, dan dia termasuk orang-orang gagal, dia bukan orang yang termasuk orang yang sabar. Dan bukan perilaku orang sabar. Jadi kalau orang yang sabar itu perilaku, orang yang sukses, dia dulu miskin sekarang kaya, dia kejar. Kejarnya apa? Dia tidak meminta, tapi dia jadikan role model. Jadikan role model. Dan orang-orang yang sabar, dia tidak akan menjadi mental miskin. Contoh, misalkan Ustadz Habib mau umroh. Orang yang sabar tidak akan memesan oleh-oleh. Ini dah, Bib, jangan lupa oleh-oleh, baju, celana, jubah. Kalau 3.000 orang oleh-oleh, bingung nggak Habibnya? Bingung. Tapi kalau orang yang sabar, yang punya pengetahuan, begitu Habib mau umroh, beliin peci, ini Bib, peci 10, bagi-bagi di sana. Masya Allah. Karena sabar dengan berilmu. Tapi kalau yang mental miskin, yang tidak sabar tadi, dia meminta. Minta oleh-oleh. Jangan lupa parfum, kurma, sal, peci, 3 buku. Mentalnya mental miskin itu. Nah, kita teruskan. Orang-orang yang sabar, ya, dia tawakal. Jadi perilaku orang sabar itu tawakal. Coba kita buka surat Hud ayat 88. Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia menganugerahiku rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap denganmu, lalu melakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Nah, maka sabar Bapak Ibu sekalian, dia tidak pernah merasa berjasa. Misalkan itu Bapak itu bisa tuh karena saya, itu bukan orang sabar. Maka orang sabar itu tawakal pada Allah, dia bisa sukses karena rahmat Allah. Dia sukses itu pertama berbisnis ngambil barang dengan saya. Kalau nggak saya bantu, nggak bisa, itu salah. Kita nggak mau bantu, Allah giring orang lain. Maka orang-orang yang sabar, dia bertawakal kepada Allah, tidak akan merasa berjasa. Tidak akan merasa berjasa. Tapi kalau dia merasa berjasa, dia bukan orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Terus yang terakhir, perilaku orang sabar itu tidak pernah provokator. Kita buka surah An-Nahl 126. "Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu lebih benar, lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Masya Allah, luar biasa. Maka Allah katakan, jika kamu mau membalas kejahatan orang itu, balaslah dengan balasan yang sama. Misalkan orang memukul kita begini, kita balas begini juga. Jangan lebih. Kalau lebih, kita yang zalim. Misalkan kita dipukul, gitu. Kita mau balas. Biasanya kalau balas lebih kuat lagi. Kau, gitu. Berarti kita yang zalim. Kita yang zalim. Tapi kalau kamu memaafkan, tetap kamu sabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik. Maka orang-orang yang sabar
perilaku orang sabar itu tidak akan membuat provokator. Misalkan kita menjahati orang, maka kita tidak akan menjahatkan orang itu. Tapi kalau orang tidak sabar, selalu memberi provokator. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Seharusnya kajiannya, kalau kita ambil poolnya, kemarin itu 4 jam kami kajian ini. Tapi ini kan diambil singkatnya saja. Ya 4 jam kajian ini, ambil singkatnya, habisnya 1,5 jam ya, Bib ya. 1,5 jam. Untuk lebih komplitnya 4 jam. Kita buka semua ayatnya, langsung grafik-grafiknya. Masya Allah luar biasa. Berkah selalu dengan kajian ini kita bisa menjadi sabar. Kelak kita semua berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.